Masing Oh ya bebas, Pak. udah. Iya, Oh, tapi kan bebas. berdasarkan Ya udah. metode bahasa apa nama Iya. gramatikanya, Kita lanjut ke ini sejarahnya, deh. historisnya Kita itu mah kasih kesempatan gampang. yang lain. Gampang. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Bisa Nah, aja. saya membuat statement ya bahwa ajaran yang kalian bangga-banggakan tadi itu sudah ada kontradiksi sebenarnya. Nah, Pertama, itu pendapat Tuhan itu kan perkataan ibu. bentar. Iya, Bebas, silakan terserah. bantah. Ya, Bebas silakan nggak? Saya nggak bantah, bebas, silakan. Ya, kalau nggak ya udah kalau nggak bisa bantah berarti itu benar. Nah, gini. Oh enggak, Di dalam belum perjanjian tentu. ya, silakan Belum tentu. bantah. Jangan belum Iya. tentu dulu, bantah Apa dulu. dulu? baru Apa dulu yang mau dibantah? Makanya saya Banyak hal. Saya belum ngomong. Dari Iya. dulu. Pertama, saya katakan Tuhan teman-teman Kristen ini adalah Tuhan yang tidak konsisten. Kenapa? Ketika Iya. dia katakan Tuhan bukan manusia, tiba-tiba dia jadi manusia. Ketika dikatakan Tuhan yang Maha Kasih, ternyata Tuhannya banyak sekali membunuh dalam perjanjian lama dan itu diakui oleh Bang Mozan. Bang Mozan mengatakan sendiri, betul, suka-suka Tuhan, kami tidak paham. Iya. Kan Tuhan yang melakukan itu. Kan betul berarti betul. saya kan. Nah, nggak usah dibantah kalau betul. Nah, Iya, yang kedua adalah ajaran Tuhan yang digadang-gadang dan dibangga-banggakan oleh Bang Mozan ternyata tidak mampu dilakukan oleh manusia. Contoh, meminjam uang tanpa menolak. Dari tadi tidak ada satupun. Kecuali di sini Bisa Kristen dilakukan. ya silakan kirimkan ke rekening Bisa. Polres sekarang juga Lah, 300 tergantung dulu, konteks atau ke dulu. CB 500. Nah, kan? Ini Nah, inilah bisa Tony, semuanya, jadi- bisa itu. Gini, Tapi ya, jangan teman-teman, mencobai gitu loh. Kita kan punya Loh, hikmat juga. jangan mencobai. Kita nggak tahu. Anda juga Hikmat nggak tahu kan juga, apa jangan ada yang betul atau seenaknya. tidak. Nah, kan? Makanya ada Di situ juga penafsiran. ada Kan sudah jawab tertulis. tadi, ada penafsiran. Nggak Iya. nggak apa yang tertulis Penafsirannya kan langsung, kalau- wah seenak kita gitu. Nggak bisa. Iya, kan Langsung, nggak begini. bisa. Menurut Anda tadi, penafsirannya kalau seandainya ada orang butuh, memangnya Anda tahu Nah. orang itu butuh atau tidak? Kalau orang itu bilang butuh, apa Anda datang dulu ke rumahnya, ngocek-ngocek Ya, rumahnya, makanya sesuai dicek dulu konteks di dalam gitu, rumahnya gitu? keadaan gitu, ya kan waktu itu ya. Iya, Tapi kan bisa saya kok, katakan. bisa dilakukan. Teman-teman ya netizen yang 1,5 yang butuh duit silakan kalian ini ya akunnya Bang Mozan. Kalian yang Ya. butuh duit sekarang buat makan, butuh buat bayar hutang, butuh buat bayar sekolah, silakan kalian DM Bang Mozan. Pasti dia akan berikan karena dia dilarang untuk menolak oleh Iya. oleh Kalau saya ada sendiri ya, 1 teman-teman triliun, ya. boleh, sangat-sangat bisa. Kalau Ya. saya bisa Nah, semua ada uang itu saya sebanyak nggak katakan. apa-apa. Itulah saya Nggak perlu, katakan ya nggak perlu teman-teman ya. Kita diganti, akan saya kasih. mendengarkan bagaimana dia membela Gampang dirinya itu. dengan untuk tidak melakukan itu. Dia akan menampilkan tafsiran-tafsiran barunya nanti. Itu Enggak saya lah. katakan. Di sini saya Enggak lah, menunjukkan itu kan bagaimana yang- itu ajaran kan yang penafsiran sesungguhnya itu ibu sendiri. ajaran yang Boleh Buktinya? bertanya. ya, bentar dulu, Bang Tegeo ya. Nah, oke. Teman-teman sudah menonton sendiri kan? Kita di sini sudah selesai. Bang Muzan cukup baik diskusinya, maka kita tidak akan menyerang Bang Muzan ya. Maksudnya kita diskusi aja Iya. baik-baik. Baik, kita sapa dulu Tegeo nih. Tegeo ingin bertanya kepada pihak Kristen kah? Silakan. Saya mau bertanyakan beberapa hal ya, di samping dari Satu tema hal yang saja dulu. Satu hal saja ya, biar yang lain juga dapat bicara. Silakan, satu hal saja. Oke, baik. Tadi kan Bang Mozan sendiri punya statement bahwa di Kristen pun bisa menafsirkan, ada penafsiran dari apa yang tertulis dari kitab tersebut. Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah dasar atau adab-adab atau syarat-syarat untuk melakukan penafsiran itu dari mana? Ini untuk bahan ilmu untuk saya sendiri ya. Saya mau tahu cara teman-teman Kristen dalam hal menafsirkan. Karena tadi pendengaran saya bahwa atau pengetahuan saya dari Kristen itu tidak ada penafsiran, hanya ada di Kristen aja. Terima kasih. Iya, Akan Alkitab dijawab itu Bang memang Moza. ya, Alkitab itu harus ditafsirkan gitu ya, karena pertama ada objek gitu ya, objeknya Alkitab, dan di dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan gitu ya. Terus siapa penulisnya ya kan? Terus bahasa aslinya dari mana? Nah, tentu untuk memahami itu harus pakai penafsiran gitu ya. Ada caranya gitu loh. Karena ya itu tadi faktanya bahwa ada objeknya yang harus diteliti, yaitu Alkitab. Lalu kemudian ada tulisannya. Tulisannya juga itu ada bahasa Ibrani dan seterusnya, Yunani ya. Jadi Iya, kita maksudnya penafsiran jadi metodenya gimana Bang Moza? karena faktanya ada seperti itu, sehingga harus ada tafsiran. Yang pertama mungkin gramatikalnya ya kan, dari historisnya, sejarahnya gitu. Terus latar belakangnya, siapa penulisnya gitu. Ini siapa yang nulis Matius, siapa, dan seterusnya. Itulah yang kalau di dalam kekristenan seperti itu, ada metodenya. Kalau kita belajar teologi ya,
Pasti ada metode. Kenapa ayat ini berbicara begini? Apa hubungannya dengan ayat yang lain? Kenapa perjanjian baru kenapa Alkitab orang Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Kenapa ada? Kenapa harus bersanding dengan kitab-kitabnya orang Yahudi? Kenapa ada di situ? Itu nggak iseng ada di situ. Ada satu apa namanya? Ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah setiap Dan itu ada orang penafsiran semua yang akan lalu kemudian apakah bentar. setiap orang itu berhak menafsirkan ataukah hanya orang-orang tertentu Otoritas. saja yang boleh Oh, menafsirkan? iya ya. Sebetulnya semua orang bisa menafsirkan, tapi Oh, sayangnya gini. Ini karena ada objek gitu ya. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan kan ada objek. Makanya ada di dalam sekolah teologi itu ada istilahnya teologi kan, pelajaran tentang Allah gitu. Ada bibliologi, belajar tentang Alkitab dan logos-logos yang lain, logi-logi yang lain gitu ya. Jadi enggak, ada otoritasnya baiknya kapasitas orang penafsir ini loh. Syarat-syarat menjadi penafsir Bible itu apa gitu loh maksudnya. tadi saya bilang semuanya bisa, cuma seharusnya nggak ada sebaiknya sebentar, sebaiknya dia sekolah. Karena apa? Karena di sekolah teologi itu kita dibelajarin sistematika untuk menafsir supaya kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dalam menafsirkan gitu loh. Makanya Yang tidak kenapa sekolah boleh nggak menafsirkan? sebentar. Bisa aja, cuma sayangnya saya harus terus terang gitu ya. Saya juga masih belajar. Tapi sayangnya banyak sekali teman-teman Kristen yang masuk di Komal gitu ya, yang kurang memahami ya gitu. Bukan merendahkan ya, bukan ya. Tapi itu fakta di semua agama kan ada begitu. Ada yang terpelajar, ada yang sangat terpelajar, ada yang kurang, ada yang tidak. Itu fakta, bukan mau menjelekkan. Sehingga Enggak. kenapa Jadi saya- kadang-kadang kita nggak bisa menjawab dengan baik. Kadang-kadang yang satu beda, sana beda. Karena bebas, karena Alkitab tuh bebas. Tapi gini, kesimpulannya gini saya bilang. Bahwa eh, inti dari kekristenan, asalkan inti dari kekristenan itu tidak melenceng jauh gitu loh. Kalau hanya menafsirkan masalah namanya beda, penyebutannya beda, itu hal-hal kecil yang bukan berarti tidak masalah, tetapi tidak krusial, tidak terlalu mempengaruhi keselamatan bahasa Kalau orang tentang Kristen bilang. tentang Yesus krusial nggak menurut Anda? Kalau menurut saya itu krusial gitu loh. Krusial Nah, kalau tentang Karena Yesus. kan Anda Tapi tahu, gini, kan Anda tapi tahu. gini, tapi gini. Bentar dulu, Bang. Enggak, saya Anda satu kalimat lagi. bicara loh. Satu kalimat lagi karena Ibu menyebut itu. Intinya gini, selama kalau buat saya dan beberapa sekolah teologi, organisasi, selama dia menyebut Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, tanpa Yesus tidak masuk surga, itu oke. Tapi masalah misalnya kalau pribadi saya, mau dia Tritunggal, mau dia oneness, udahlah, saya nggak mau perdebat banyak itu. Yang penting selama dia mengatakan Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Oke. selesai buat saya. Kalau saya Baik, udah. Oke. yang lain menurut terserah, pribadi, ya, menurut pribadi Anda, ketika ada yang mengaku bahwa Yesus adalah Bapa atau Yesus adalah Anak, bahkan Tritunggal, berarti menurut Anda itu tidak berpengaruh ya, tidak masalah gitu ya? bukan tidak berpengaruh, ada pengaruh, tapi menurut saya tidak akan mempengaruhi keselamatannya. Aduh, iya sama aja. Kok tukar-tukar sih omongannya? Kan saya bilang, ketika ada oneness mengaku bahwa Yesus adalah Bapa, Tritunggal mengatakan Yesus Yesus itu adalah Anak Allah bukan Bapa, maka menurut Anda mereka dua-duanya tetap masuk surga gitu? Iya. Ya sudah. Selama dia kecuali dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Berarti kalau ya, Yesus Tuhan juru selamat. makna apa? Tuhan maksud apa? Tuhan dalam makna apa? Sebentar, ini dalam konteks kekristenan ya. Selama Ya, dia tidak mengaku Tuhan Yesus seperti apa? Tuhan dan juru selamat, dia tidak akan masuk surga, itu titik. Iya, Tuhan Nggak ada dalam koma. perspektif apa gitu loh. Kan Anda kan pentafsirnya kan mengerti. Maksudnya dalam perspektif apa? Kalau kita merujuk ke bahasa aslinya kan kurios. Nah, bahasa aslinya kurios itu merujuk kepada apa gitu loh. Ya, pokoknya Tuhan dalam Kristen Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena saya Tritunggal, Oh, jadi oke, Dia berarti sehakikat kalau dengan Anda Bapa dan sebagai Roh Kudus. Tritunggal, maka oneness itu yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu tetap selamat ya. mm-mm. Oke. Selama dia Teman-teman mengaku tahu Yesus sendiri ya. Tuhan dan juru selamat. Kalau saya ya, Ya, Anda pribadi berarti ya. Ini pentafsiran Anda pribadi ya. Tafsir Anda pribadi berarti ya. dia tidak mengaku Yesus Tuhan juru selamat, tidak selamat. Selesai, titik. Iya, tafsir Anda pribadi kan. Enggak, kalau masalah Yesus Tuhan juru selamat itu bukan tafsiran saya. Yesus Tuhan juru selamat
Bukan, ketika perbedaan tentang siapa Yesus Tapi kalau yang oneness itu loh. apa Tritunggal Coba itu enggak kan dulu, penafsiran. pahami dulu lah maksud kita ini loh. Jangan kemana-mana. Saya bermaksud tentang perbedaan tafsiran tentang kita kan bicara tafsir tadi. Heeh. Kan tentang siapa Yesus kan teman-teman Kristen kan punya tafsiran berbeda-beda. Mm-mm. Saksi Yehova percaya nggak kalau Yesus juru selamat? Mereka percaya Oh, ya. Yesus juru selamat. Ah, berarti mereka juga Nah, selamat itu beda. menurut Anda. Dulu. Tapi dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Tapi dia tidak mengaku Ya Tuhan, Tuhan Mbak. dalam makna. Nah, Saksi kalau Yehova, ditanya toh? sama mereka, mereka kan bilang bahwa Yesus Tuhan, tapi Tuhan dalam makna apa? Karena kalau kita bicara tentang kurios secara tafsir ya, bahkan kalau kita menggunakan bahasa aslinya, kurios itu pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios, Bang. Makanya saya bilang Tuhan dalam perspektif apa? Unitarian juga percaya Yesus juru selamat kok. Ya, Tuhan dalam konsep Tritunggal lah. Kalau saya kan di Tritunggal. Ya, Anda walaupun Tritunggal, tapi menurut Anda yang bukan Tritunggal tetap masuk surga kan begitu. Bidat itu kan nggak ada menurut Anda. Kalau saya bidat itu yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena inti dari Alkitab menurut saya dan beberapa rekan, inti dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, enggak, saya tuh enggak, saya mau konfirmasi. Selesai Anda bicara itu kita clear kok. Kita kan enggak sedang mendebat apa ya. Anda kan tafsir sendiri. Anda mengatakan mau dia oneness kek, mau dia apa kek, asal percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah kan Iya, gitu. betul. Ya sudah, berarti Mikana, oneness, berarti ada Jesus only itu betul menurut Anda. Iya. Ya sudah, ya clear ya teman-teman ya. Jadi kita ngapain kita bantah lagi? Oke. Sekarang kita ke KCOXX nih. KCOXX, silakan. Halo KCOXX. Sudah. Aduh, saya turunkan dulu nih KCOX ini nggak ada suara nih. Oh, ini Rifa, saya izin keluar dulu ya. Saya ada kerjaan. Oke, Bang. Tapi Dimasuk terima lagi kasih ya. sebelumnya Bang Mozan ya. Mohon maaf Oke, kalau ada kata-kata maaf, salah ya, sama. diskusi kita ya. Ya. Saya maaf juga ya kalau Oke. ada kata-kata ya. Sama-sama Bang Mozan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhannya Yesus memberkati kami, jangan Yesus, karena Yesus diberkati. Ya, makasih Bang Mozan. Ya. Karena Tuhan kami adalah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Terima kasih Bang Mozan. Luar biasa Bang Mozan ini ya. Aku suka kalau ada teman-teman Kristen yang diskusi seperti ini. Oke, Mom Cecil, halo Mom Cecil. Kita Mom Cecil. Ada yang mau disampaikan Mom Cecil? Mom Cecil. Lagi tidur siang, Kak. Ayo Kak Lasma. Kak sampaikan lagi Kak Lasma. Iya, saya bisa melanjutkan Kak ini. Siapa ini yang bicara? Aduh, HP aku ngehang lagi, guys. Siapa ini yang bicara? Bang Ini Tegeo ya? suaminya Kak Lasmi ini. Suaminya Kak Lasma. Lagi. Halo. Halo. Iya Pak, halo Pak. Gimana Iya. Pak? Oke. Saya tadi hanya 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 Yang bicara, izin siapa yang bicara ini? Apakah saya bilang saya suaminya Kak Lasma. Oh, selamat datang suaminya Kak Lasma. Ya, Anda mau menyampaikan terkait tentang keselamatan Yesus. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu, kalau suaminya Kak Lasma dan Kak Lasma ini sepakat tidak bahwa mau oneness kayak mau Jesus only Tritunggal tetap selamat ya? Sepakat tidak dengan Bang Moza tadi? Kami hanya yakin Tritunggal, Yesus Tuhan, Anak dan Roh Kudus Tritunggal. Kalau enggak, saya hanya menyatakan Anda sepakat tidak dengan Bang Moza tadi yang mengatakan bahwa Yohanes pun tetap selamat gitu. Sepakat tidak dengan Bang Moza? Kalau tidak sepakat ya katakan saja. Kalau enggak kita lanjut nih. Kesepakatan saya dengan dia
tidak bisa disamakan karena masing-masing orang punya pemahaman, Oke, terima punya kasih, terima kasih. Ya, terima Ah, kasih. Berarti Abang tidak sepakat dengan Bang Moza. Oke, silakan Kak, suami Kak Lasma, apa yang mau disampaikan? Oke, itu tadi masalah pengakuan yang selamat bagi kami orang Kristen, ada kan ya pengakuan iman bagi kami ya yang percaya Yesus yang lahir dari seorang anak darah Maria yang mati tersalib, Yesus yang mati tersalib, mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga naik ke sorga. Kemudian semua orang yang melakukan setiap firman yang difirmankan oleh Allah ya Tuhan Yesus Kristus dengan baik, dengan sempurna, itu juga yang akan menjadi pengantar untuk dia kelak masuk surga. Nah itu menjadi patokan bagi kami. Gitu. Ya, kami sebenarnya tidak masalah dengan keyakinan kalian, hanya saja penjelasan kalian itu yang kami konfirmasi gitu. Nah, terkait tentang Tuhan, sifat Tuhan sendiri dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan sikap Tuhan gitu. Bisa dijelaskan nggak apa memang Tuhan seperti itu gitu? Yang mana itu? Contohnya begini, kalau dalam perjanjian lama Tuhan ketika menghukum itu dia sangat kejam dan itu diakui oleh Bang Moza. Bahkan Tuhan memilih-milih siapa yang mau diselamatkan. Tapi di perjanjian baru Tuhan akan berubah sangat drastis sekali. Nah, menurut Anda memang Tuhan begitu kah? Oke, di zaman perjanjian lama kan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan gitu. Jadi karena Tuhan yang masih semua alam semesta dalam kekuasaan Tuhan, maka itu semuanya apapun yang terjadi, semua di dalam apapun yang terjadi itu dalam kedaulatan Tuhan. Kemudian lahirlah Yesus Kristus itu sebagai pengantara antara manusia yang percaya kepadanya dengan Allah. Maka Yesus itulah sebagai pengantara juga yang akan nanti, karena gini, makanya sekarang muncul manusia hidup oleh kasih karunia. Jadi apapun di dunia ini semua manusia sudah bebas menentukan pilihan. Mau dia berbuat dosa, mau tidak berbuat dosa, itu pilihan ada di tangan semua manusia. Dan nanti masalah Bebas memilih ini gimana Pak? Orang Kristen kalau berbuat dosa tetap selamat gitu maksudnya? bukan. Justru itu, kalau yang berbuat dosa dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka hukumannya adalah kebinasaan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga dan semua perintahnya, maka bagiannya adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Itu masuk surga. Kan itu. Nah, itu tidak bisa digugat. Nah, jadi maksud saya di situ, sekarang setelah kelahiran Tuhan Yesus, zaman kasih karunia lah yang berlaku. Jadi Allah tidak langsung lagi menghukum orang yang berdosa, tetapi Selamatkan. bukan diselamatkan bagi mereka yang percaya, yang saya katakan tadi, yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melakukan segala perintahnya, yang taat dan setia kepadanya sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua bagi kami gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan ini dengan benar, maka itulah jaminan keselamatan tadi. Jadi sekarang zaman kasih karunia ini tidak ada lagi hukuman-hukuman yang langsung seperti zaman perjanjian lama bagi itu bedanya zaman perjanjian lama, makanya perjanjian baru itu menyempurnakan perjanjian lama. Nah, jadi perjanjian lama tidak sempurna. Gini loh, memperlengkapi di zaman perjanjian lama kan itu menjadi pengantara, terus disempurnakan, terus berlanjut sampai kepada zaman perjanjian baru dalam zaman Tuhan Yesus. Di perjanjian lama Tuhan kejam gitu ya, perjanjian baru tidak kejam gitu. Cara Tuhan kejam, semuanya tetap di dalam kedaulatan Tuhan, tetapi karena sudah dipercayai ada Yesus yang sama dengan manusia, yang menjadi manusia 100%, tetapi manusia juga Allah 100%. Itu pengakuan kami ya. Yang lebih baik Tuhan perjanjian lama atau Tuhan perjanjian baru menurut Anda? Sama-sama baik. Sama-sama baik. Tuhannya sama baik. Berarti Tuhan perjanjian lama yang membunuh anak kecil juga baik. Bukan begitu, maksudnya gini loh Mbak, jangan kita langsung negatifnya yang kita ambil. Hikmah dan maksud dan tujuan. Tanya aja. Nah, gini loh, Tuhan melakukan itu semuanya atas kedaulatannya. Dan tidak ada yang dia lakukan itu. Iya, kan Tuhan dari tadi sudah berkali-kali loh Anda bilang bahwa Tuhan melakukan kedaulatan. Saya enggak
Saya bukannya tidak paham dengan itu, saya paham. Saya cuma tanya pandangan Anda, bukan pandangan Tuhan. Pandangan Anda, Tuhan yang membunuh anak kecil, Tuhan yang melakukan kedaulatan dengan membunuh semena-mena anak orang itu baik apa tidak menurut Anda? Kalau itu menurut Tuhan baik, itu baik. Oh ya sudah. Berarti kalau Nah, Tuhan itu. membunuh anak kecil 32 orang hanya mengatakan Elia botak-botak, itu baik menurut Anda ya? Kalau itu di Nah, dalam kalau seandainya umat Islam, dengar, oke saya balikkan pertanyaannya. Kalau Oke. seandainya ada umat Islam membunuh orang yang membunuh anaknya, baik apa jahat itu? Kalau itu menurut Tuhan memang dalam kedaulatan Tuhan, ya itu tergantung Tuhan dong. Ya, dalam Islam itu ada seorang bapak, anaknya dibunuh, lalu boleh dibunuh pembunuh anaknya. Menurut Anda Tuhan yang mengajarkan itu kepada orang Islam baik atau jahat? Begini loh, makanya kita jangan langsung membuat satu judge bahwa ini salah, ini benar. Bukan, saya kan bertanya pandangan Anda terhadap Tuhan. Gini loh Bang, saya pengen mengetahui kejujuran Anda dalam menilai. Ketika saya tunjukkan Tuhan dalam perjanjian lama yang banyak sekali membunuh, Anda bilang baik. Sementara kalian, ya saya tanyakan lagi, kalau Tuhannya kami umat Islam membolehkan kami melawan orang-orang yang melawan kami, menyerang kami, memerangi kami, menurut kamu tuh Tuhan yang baik atau tidak? Tuhan seperti itu. Kalau itu perintah Tuhan, Ya kami kan diperintahkan ketika ada orang yang mau memperkosa anak-anak saya atau melakukan kejahatan terhadap keluarga saya boleh melawannya gitu loh. Kalau dia pakai senjata, saya boleh juga pakai senjata gitu loh. Pertanyaan saya, baik nggak menurut Anda itu Tuhan kami itu? makanya gini, saya tidak bisa Nah, menilai. inilah kenapa saya bilang teman-teman Kristen itu betul-betul standar janda. Kenapa? Ketika di dalam perjanjian lama saya tunjukkan dalil di mana anak kecil 32 orang dibunuh hanya karena meneriaki Elia botak-botak, Anda bilang Tuhan itu baik karena itu keinginan Tuhan. Ketika saya bertanya hal yang serupa, bahkan lebih mulia dalam Islam, ketika pembunuhan dilakukan hanya untuk membela anak, Anda terdiam, tidak mau menjawab. Ini yang saya ingin menunjukkan kepada umat yang menonton 1,2 ini, betapa kalian teman-teman Kristenku itu ketika merujuk kepada ayat-ayat yang mengerikan di kitab kalian bilang itu baik. Tapi ketika kami ajukan ayat-ayat yang logika yang relevan dengan ajaran saat ini, yaitu menghukum orang yang salah dengan cara juga sama, kalian diam, kalian lama menjawabnya. Saya cuma ingin menunjukkan itu. Tapi kecuali Anda bilang begini, oh iya, berarti Tuhannya umat Islam juga Tuhan yang baik loh. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam juga seperti itu. Bahkan lebih kejam Tuhannya perjanjian lama. Saya mau kalian mendapatkan jawaban dari kalian secara apa? Secara jujur sebenarnya, biar saya tahu bagaimana cara kalian ini memahami ketuhanan gitu loh. Ya, saya hanya berani menanggapi ketuhanan yang aku percayai. Ketuhanan Oke yang lah, saya tidak usah bawa Tuhannya umat Islam deh. Saya katakan kepada Anda, apakah Tuhan yang mengajarkan untuk boleh membunuh orang lain yang ingin melakukan kejahatan terhadapmu? Apakah Tuhan yang baik? kalau itu di dalam kedaulatan Tuhan melakukan itu sah-sah saja. Tetapi kalau Baik, itu hanya berarti Tuhannya kami Tuhan yang baik. Terima kasih, udah. Enggak, terima kasih jawabannya. Berarti Anda memuji Tuhan kami begitu memang. Tuhan kami mengajarkan kepada kami, ketika ada orang yang memerangi kami balas untuk perangi. Nah, itu Tuhan kami baik menurut Anda itu. Saya hanya bisa berkata begini, Uni. Pujilah Tuhanmu, percayailah Tuhanmu, aku percayai Tuhanku, aku puji Tuhanku. Kan gitu. Nah, jadi saya Bukan, kita sedang tidak gini loh Bang, kita tidak sedang iman Anda bukan, kita diskusi. Saya ingin tahu sudut pandang Anda. Ketika Anda mengatakan Tuhan perjanjian lama yang membunuh anak kecil itu adalah Tuhan yang baik, saya ingin mempertanyakan hal yang serupa terkait Tuhannya yang kami sembah, Tuhan yang mengizinkan menyerang orang yang menyerang kami. Ya, ini beda loh ya. Kalau Tuhan dalam kitab Anda mengizinkan membunuh anak kecil yang hanya meneriaki Elia botak-botak, bukan menyerang Elia, tapi meneriaki dia dengan botak-botak, anak kecil ya, itu dibunuh oleh Tuhan. Nah, tapi Anda bilang itu Tuhan yang baik. Maka ketika saya tanyakan kepada Anda, bagaimana dengan Tuhan yang mengizinkan untuk memerangi orang yang memerangi kami, lama sekali Anda menjawabnya itu. Saya nggak lama menjawab. Jawaban saya itu tadi, saya tidak akan pernah berani dan mencoba untuk mencampuri pemahaman tentang Tuhan Uni. Gitu. Saya tidak bicara tentang Tuhan saya gini aja, ada Tuhan yang mengizinkan untuk membunuh orang yang membunuh manusia, yang mengganggu manusia itu. Menurut Anda Tuhan itu baik apa enggak? Kalau itu dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi,
Sudah, Semuanya ada. berarti Tuhan kami Tuhan yang baik menurut Anda. Sudah selesai. Apalagi kita debat muter-muter ini, lama kali. Saya cuma pengen konfirmasi aja. Jadi ingat ya, ingat teman-teman, kalau nanti Kak Lasma ini bersama suaminya datang ke Komal-Komal, sesungguhnya dia telah memuji Tuhannya umat Islam yang bersikap tegas, memiliki kedaulatan, memerintahkan untuk melindungi diri kita dari kejahatan orang lain ya. Itu teman-teman ya. Jadi Oke. teman-teman kawal kakak ini nanti jangan berubah lagi perkataan abang ini nanti. Karena teman-teman Kristen kita sering sekali begitu. Ini gini, sekarang kan itu sudah kembali kepada mengarah memilih iman masing-masing, kan gitu. Iman Kita masing-masing. sedang tidak menukar iman-iman, Pak. Silakan Anda dengan iman Anda. Saya ingin tahu sudut pandang Anda tentang memahami Tuhan. Karena perbandingan kita adalah Tuhan Perjanjian Baru dengan Tuhan Perjanjian Lama. Tuhan Perjanjian Lama tadi dengan dalil-dalil ini, contoh 2 Samuel pasal 12 ayat 11, mengambil istri orang untuk melakukan perjinahan baru. Anda bilang itu tetap baik tuh. Sementara kalau dibandingkan dengan Tuhan kami tidak begitu. Lebih mulia Tuhan kami, di mana Tuhan kami menghukum orang yang bersalah, menyelamatkan orang yang benar gitu loh. Tapi kalau melanggar dan tidak mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan firman, maka dia akan menerima hukuman kebinasaan untuk selama-lamanya. Tetapi yang Ya memang percaya begitu Tuhan. Tapi di dalam kitab Anda kan tidak. Di kitab Anda justru diselamatkan oleh Yesus orang-orang yang melanggar. Buktinya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang jahat kan? bagiku sebagai orang Kristen, maka aku percaya itu, aku lakukan itu dengan segenap hatiku, dan itu jaminan bagiku untuk keselamatan. Terserah Uni mau melakukan tidak, serah itu urusanmu. Loh, ini tidak ada kaitannya dengan perubahan agama. Saya tidak sedang menawarkan agama saya ke Anda, dan saya tidak menerima tawaran agama Anda juga. Saya sedang ingin tahu sudut pandang Anda tentang Tuhan. Anda kan bilang tadi, Tuhan di dalam Perjanjian Lama Tuhan yang baik. Nah, saya tunjukkan Tuhan dalam Al-Quran saya jauh lebih baik daripada Tuhan Perjanjian Lama. Berarti Tuhan saya jauh lebih baik daripada Tuhan Perjanjian Lama gitu loh. Nah, karena Tuhan dalam Perjanjian Lama Tuhan yang baik menurut Anda gitu loh, Bang. Nah, Anda menjawab begini tadi. Kata Anda begini. Tuhan kami menyelamat. Bentar dulu, Anda bilang Tuhan kami itu menghukum. Anda yang bilang Tuhan saya, kalau seandainya ada yang, bentar dulu, jangan dipotong dulu. Anda bilang begini tadi argumen. Anda ingat ya, argumen Anda bilang begini. Kalau seandainya itu orang melanggar, maka Tuhan akan menghukum, kan begitu. Ya. Benar nggak? Oke. Nah, tapi kenapa Paulus dia melanggar aturan Tuhan, melanggar hukum Torah, jangan membunuh, dia membunuh Stefanus, kenapa diampuni Tuhan? Kenapa tidak dihukum? Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Mana sih? Nah, ya udah kalau begitu Tuhan Anda suka-suka. Ya udah suka-suka Tuhan Anda berarti. Kalau dia suka dia selamatkan, kalau nggak suka ya udah dia nggak selamatkan. Ya udah. Semua di bumi ini suka-sukanya Tuhan. Tidak ada yang manusia yang bisa mengatur Tuhan. Ya berarti Semua, ya udah Tuhan Anda Tuhan yang suka-suka berarti. Ini memang suka-sukanya Tuhan. Ya maaf lah ya, Tuhan kami tidak suka-sukanya aja hidup gitu, nggak ada Tuhan. Tuhan itu tidak suka-suka. Kalau memang Tuhan suka-suka, maka ketika Tuhan mengambil istri Daud itu adalah perbuatan benar. Ketika Tuhan membunuh anak kecil itu perbuatan benar. Inilah yang disebut dengan apa? Penghinaan terhadap Tuhan kalau dalam perspektif kami. Nggak apa-apa, abang imani aja Tuhan abang. Tuhan abang suka-suka berarti. Begini saya tanya silakan gini. Aku Bang Andi atau Slamet silakan. Aku mau istirahat bentar. Uni gini, dengar dulu. Kalau di Uni tadi percaya bahwa bukan suka-sukanya Tuhan di agama kalian, berarti kalian bisa mengatur Tuhan dong. Bedakan suka-sukanya Tuhan dengan mengatur Tuhan. Kami tidak pernah mengatur Tuhan, tapi Tuhan itu bukan suka-suka. Tuhan menetapkan sifat-sifat mulia di dalam dirinya. Satu, sifat mulianya adalah adil. Kalau ketika dia adil, maka dia tidak semena-mena. Kalau dia semena-mena, suka-suka dia, mana yang dia matikan, mana yang dia pilih. Bukan begitu Tuhan. Tapi Tuhan itu mengasihi seluruh hamba-hambanya, seluruh alam. Makanya Al-Quran itu adalah Al-Quran untuk seluruh alam. Contoh begini, dia tidak memilih-milih siapapun bangsamu, dari bangsa mana, siapapun keturunanmu, nenek moyangmu siapa. Tapi yang membedakan kamu adalah iman dan takwamu. Itu Tuhan yang tidak suka-suka. Ketika kau salah, kau dihukum. Ketika kau benar, kau diselamatkan. Begitu Tuhan, bukan Tuhan yang suka-suka, bukan kami atur, bukan. Tapi Tuhan mengatakan sikapnya, menyatakan sifatnya. Pertama, dia Maha Rahim dan Maha Rahman. Dia Maha Adil dan dia tidak menzolimi hamba-hambanya. Itu dia katakan di dalam Al-Quran. Nah, itu Tuhan kami. Tuhan yang memiliki sifat dan ketetapan dan prinsip. Bukan Tuhan yang suka-suka. Giliran dia lagi bad mood, dia hajar, dia hantam satu bangsa. Giliran dia lagi ingin berubah jadi manusia, diselamatkan 1, 2, 3 orang. Giliran dia lagi suka sama ini, nggak gitu Tuhan kami. Tuhan kami bukan Tuhan
Itu. suka. Tapi Tuhan kami Tuhan yang maha mulia dengan sifat-sifatnya yang maha mulia dengan sifat ketuhanannya. Dalam hal ini gini loh, pahami Uni, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia yang lebih tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau yang adil, pertanyaan saya, adil tidak membunuh, membiarkan istri orang ditiduri, sementara yang berbuat dosa adalah bapaknya, lakinya. Adil nggak itu? Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang Berarti melakukan. menurut Tuhan Anda kan adil. Berarti kan menurut Tuhan Anda adil itu. Loh, kalau itu memang baik menurut Tuhan, Tuhan tidak izinkan terjadi kalau itu tidak seizin Tuhan dan dalam kedaulatan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, berarti ya sudah Tuhannya suka-suka. Ya udahlah, Bang. Tuhan cuma gini, dia ada perbandingan, dia ada harus menelaah segala sesuatu, dia hakim yang adil, dia yang tahu, oh ini baik, ini harus dibinasakan, Iya, ini menurut dia itu baik ketika memberikan istri orang. Ini abang mengintip, abang meniduri tetangga abang. Tapi Tuhan abang itu mengambil istri abang untuk ditiduri tetangga abang lagi. Itu hukum yang betul menurut Tuhan abang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. sekarang gitu, nggak boleh, saya nggak pernah ngintip, jangan gitu. Ini enggak, ini contoh. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, abang yang meniduri tetangga abang, tapi istri abang yang diambil Tuhan lalu diserahkan kepada tetangga yang lain. Begitu keadilan Tuhan abang. Kalau bagi kami bukan itu keadilan, itu namanya kejoliman itu. Oh, nah itulah. Jadi saya nggak bisa paksakan untuk Uni memahami pemahaman saya. Ya, saya Makanya nggak bisa menerima keadilan macam itu ketika ada anak kecil yang tidak berdosa lalu dibunuh oleh Tuhan tanpa ada penjelasan dari Tuhan. Itu namanya Tuhan yang suka-suka hidupnya. Berarti Tuhan macam apa gitu. dari saya Uni gini, kami tidak akan pernah bisa memahami sedalamnya tentang pengetahuan tentang Allah kami. Karena Nah, dia memang buktinya kalian bisa mendeskripsikan Tuhan kalian. Kalian bilang ada roh, ada jiwa, kalian ada Trinitas. Kan kalian yang mendeskripsikan Tuhan kalian menjadi Trinitas. punya gini, kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang ada di benak Tuhan, ada di pikiran. Ada yang tahu. Buktinya banyak yang tahu. Tuh ada Tuhan berfirman dalam hati. Buktinya ada yang tahu itu. Musa aja tahu Tuhan berfirman dalam hati itu. Itu beda konteksnya Uni. Contohnya gini, saya Ya berarti berdoa. ada yang tahu. Tuh Tuhan berfirman dalam hati itu ada yang mencatat itu. Kalau Tuhan kasih tahu, baru kita tahu. Gitu Mana loh. ada Tuhan kasih tahu? Coba Anda baca Kejadian pasal ke-8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Siapa yang ngasih tahu ini tentang isi hati Tuhan? Kepada siapa dia kasih tahu? Coba jelaskan ke saya. Tuhan yang memberitahu segala firman-Nya kepada orang yang mau menerimanya. Berfirman dalam Kalau gitu hati, kasih Pak. datanya lah. Nah, gitu. Dalam Jadi hati. yang terakhir gini loh, saya lagi ada kesibukan sebentar. Anda belum ngomong sama saya kok terakhir. Apa tuh? Jangan terakhir dulu, Pak. Saya belum bicara sama Anda. Saya tidak bicara dengan Anda, saya dengan Uni. Ya kan saya belum, Pak. Oh, nanti lain waktu lah. Saya lagi ada kesibukannya kalau gitu. Nanti. Udah. Ya, intinya gini, Bapak Lasma Nainggolan sudah mengakui bahwa Tuhannya suka-suka, kedaulatan Tuhan. Ya, itulah bedanya Tuhan kita. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha adil, karena dia yang nyatakan dirinya adil. Tuhan itu dapat dapat direnungkan oleh manusia, dijadikan sebuah pembelajaran. Contoh, Tuhan tidak akan menghukum orang-orang tanpa penjelasan atau asbab. Makanya ketika Allah menjelaskan kepada kami dalam Al-Quran perkara Sodom dan Gomora, Allah jelaskan kenapa mereka dihukum. Allah jelaskan kenapa Fir'aun dihukum. Allah jelaskan kenapa Korun dihukum. Allah jelaskan kenapa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Allah jelaskan itu karena Allah mau menunjukkan keadilannya bahwa ketika kalian berbuat salah, maka kalian akan mendapatkan hukumannya. Begitu juga ketika Allah memuji para manusia yang ada di dalam Al-Quran. Maka itu juga sebagai pembelajaran buat kita. Ketika kalian beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, kalian mendapatkan apa-apa yang layak untuk kalian dapatkan. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan sifatnya di dalam Al-Quran. Dia Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan dia mengatakan bahwa dia Maha Adil. Keadilan yang disebutkan oleh Tuhan itu memang kita tidak bisa jangkau. Tetapi kembali lagi ketika Tuhan mengajarkan bagaimana cara adil kepada manusia, tentu manusia paham dengan akalnya ketika Tuhan ajarkan itu. Karena Tuhan sendiri meminta kepada manusia bersikaplah adil. Bagaimana kita mau bersikap adil sementara keadilan Tuhan saja kita lihat kok kacau balau begini?
Ya, dalam Islam Allah berkali-kali perintahkan kepada wahai Rifa, wahai Hadi Menurut Cileges, wahai Slamet, wahai Cebi, bersikap adillah. Tuhan kan tidak Kalau adil. memang ini saya bicara tentang Al-Quran, Pak. Saya bicara tentang Al-Quran, bukan tentang Tuhan Anda. Nah, bagaimana mungkin ketika umat Islam diperintahkan bersikap adil, sementara ternyata orang-orang ada yang memahami bahwa oh kita nggak ngerti keadilan Tuhan. Nggak ada begitu. Karena Tuhan perintahkan kita bersikap adil. Maka Allah mencontohkan keadilan Tuhan adalah menghukum orang yang salah, menyelamatkan orang yang benar. Tapi menyelamatkan orang yang salah, lalu menghukum orang yang benar, itu bukan keadilan tapi kezoliman. Contoh terjadi dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Buktinya mana? Yesus adalah orang benar. Dia dihukum untuk menyelamatkan orang salah. Paulus adalah seorang penjahat, pembunuh Stefanus, tapi dijadikan rasul, bahkan dipilih oleh Yesus menjadi rasul, bahkan ditaubatkan oleh Yesus. Maka dalam hal ini, betul kata Pak Lasma tadi, Tuhannya teman-teman Kristen itu Tuhan yang suka-suka. Terima kasih. Dengar dulu Uni, itu semua apa yang Tuhan lakukan itu semua kan sudah ada dalam rencana dan kehendaknya untuk semua manusia gitu loh. Jadi termasuk kehadiranmu kita dipertemukan hari ini. Merencanakan siapa sih ini? Pak Lamsa yang merencanakan Bapak atau Yesus? Rencana ini Pak. Apa itu? Yang merencanakan semua kejadian yang ada di Bible Anda itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Yang merencanakan siapa Pak? Semua apa yang terjadi di dunia ini atas sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Ya siapa Tuhan itu yang merencanakan siapa Pak? Aku percaya Tuhanku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Yesus yang merencanakan ini semua ya Pak? Apa tuh? Berarti yang Anda maksud tadi yang merencanakan ini semua adalah Yesus. Sekarang gini, di dalam Jangan sekarang begini jawab Yesus atau bukan? Tadi sudah Bapak bilang bahwa Yesus yang merencanakan. Bapak dikonfirmasi aja. Maksudnya Bang Handi itu mengkonfirmasi. Benar nggak yang merencanakan semua adalah Yesus gitu loh. semua yang terjadi di muka bumi ini di dalam kedaulatan dan rancangan Tuhan. Ya Tuhan siapa? Yesus atau Bapaknya Yesus? Aduh. Jangan bawa konteksku Ya sekarang. saya Tuhan. bertanya, saya nggak berkonteks. Saya bertanya, yang merencanakan argumentasi Anda itu tadi, saya dengar Kudus. dari tadi, yang merencanakan itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Nah, aku yang mengatakan Tuhanku, Yesusku, Bapakku, Roh Kudusku. Ah itu dia. Yang merencanakan berapa? Tiganya. 3 atau 1? Ya Allah, ya Akbar. Kenapa sih susah amat Pak? Tiga-tiganya Bang Handi. Tiga-tiganya Oh, jadi merencanakan 3. begitu ya. Oh jadi ada 3 Tuhan yang berencana gitu ya Pak ya? Terserah Anda Ya, yang merencanakan segala sesuatu ini berarti Yesus Bapa dan Roh Kudus ya Bang Asma ya. Makanya gini loh Mbak. Saya Enggak, tidak maksudnya Bang Handi itu gini loh, nanya Bang Handi itu yang merencanakan segala sesuatunya itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Mereka bertiga kan yang merencanakan. nih, saya jelaskan gini. Yang aku percaya itu Nggak usah dijelaskan Pak, dengerin dulu. Makanya apa yang saya maksud? Kita Yang cuma merencanakan tahu doang. ini semua, A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang merencanakan Pak? semua Oh semua, berarti ada 3 Tuhan yang merencana. Tiga-tiganya. satu keesaan yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Pak Ya, berbeda satu mereka keesaan, bertiga tiga Pak? pribadi. Ini sudah beda topik lagi kalau kita bahas nanti mungkin sampai jam 12 malam kita bahas ini. Jadi itu sudah Ya, topik. kalau saya tuh ada korelasinya sih, Bang. Sebenarnya kalau saya sih ada korelasinya pertanyaan Bang Andi. Ketika Anda sudah mengakui bahwa yang merencanakan adalah Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, dengar dulu, pemerkosaan, pembunuhan, kejahatan, kezoliman yang terjadi di dunia ini adalah rencana Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, Karena jadi semua yang merencanakan dia, maka yang terjadi itu adalah contohnya perang Ukraina, Oke. bencana-bencana di dunia, semua itu Tuhan Anda yang merencanakan. kasih unik Kalau begitu Pak Lamsa satu lagi Pak. dengan Ya, kita satu lagi Pak Lamsa, tolong dengarkan dulu. Izin Pak, ini penting Pak. Kalau yang memberkati. merencanakan Bapa, Putra dan Roh Kudus begitu, itu artinya adalah Yesus juga yang merencanakan dirinya mati demi keadilan menebus dosa Anda. Betul? Apa betul? Betul ya Pak? Pergilah kau, Udah aduh pergi, gimana? Bapak. Baru saya ngomong sejenak, gimana dong? Untung aku diam dari tadi.
Jadi luar biasa ya. Aku dapat beberapa poin loh. Pertama, Bang Moza tadi mengiyakan. Jarang-jarang ya teman-teman ada orang Kristen yang jujur gitu loh. Karena biasanya kalau kita pertanyakan antara Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kebanyakan teman-teman Kristen itu ngeles dia. Tapi kalau Bang Moza tadi dia menjawab terang-terangan bahwa ya itulah Tuhan, suka-suka Tuhan, kan Tuhan yang pilih begitu. Nah, tapi konsekuensinya itu berbahaya tentang esensi Tuhan, di mana Tuhan terlihat suka-suka gitu. Kalau dia suka ya dia pilih, kalau enggak ya enggak. Buktinya memang begitu. Paulus seorang pembunuh dipilih oleh Tuhan untuk dipertaubatkan. Tapi kalau kita lihat bagaimana teman-teman di perjanjian lama, anak-anak kecil dibunuh oleh Tuhan tanpa ada pertaubatan, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya tadi saya katakan Tuhan suka-sukanya saja. Lalu Bapak tadi menambahkan dengan ini adalah kedaulatan Tuhan gitu. Nah, maka ini yang kenapa saya takut ya, doktrin ini akan digunakan oleh teman-teman Kristen. Ketika di dalam ayat mereka banyak tertulis jadikanlah semua bangsa muridku, maka kalau orang-orang seperti Bang Mozart dia akan mengambil itu. Ya, memang harus kita jadikan semua bangsa murid. Dan makanya saya bawa ke dalil di mana batu kilang diikatkan ke leher. Tapi coba kita lihat, karena dia tahu itu bertentangan dengan moralitas, maka dia mengatakan itu ungkapan. Dan dia mengatakan bahwa oh itu hanyalah sebuah ini. Pada akhirnya apa? Percayalah bahwa ketika kita pojokkan dengan dalil yang menyeramkan dalam kitab mereka, mereka akan coba untuk menghindari. Ya, tapi konsekuensi tentang Tuhan tadi itu luar biasa ya. Tuhan suka-suka, ketika dia suka dia bunuh, ketika dia ambil ya ambil, selamatkan Henok, selamatkan Paulus, selamatkan menurut siapa yang dia suka, pilih Ibrahim, pilih Daud. Ya kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya, tidak ada alasan yang cukup signifikan kenapa para nabi itu dipilih. Beda kalau dalam Islam. Dalam Islam Allah jelaskan kenapa dipilih Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Di dalam Islam dijelaskan kenapa dipilih Nabi Ibrahim sebagai nabi. Dalam Islam dijelaskan kenapa Nabi Daud dipilih sebagai nabi. Ada alasan-alasan Allah memilih para nabi. Para nabi dan bahkan dijelaskan sekali betapa mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa. Maka kita mendapatkan hikmah dari pembelajaran terkait tentang para nabi. Nabi Ibrahim yang sangat menyayangi anak-anaknya, Nabi Yakub, Nabi Daud, kemudian Nabi Ismail dan nabi lainnya. Tapi kalau di dalam Kristen, Tuhan memilih Daud yang bahkan walaupun sudah mengambil istri orang tetap tidak dibunuh Tuhan, bahkan diselamatkan Tuhan. Bahkan tertulis dalam kitab lain bahwa Daud melakukan yang benar di sesuatu yang benar di mata Tuhan. Begitu juga kalau kita lihat Ibrahim. Menurut mereka Ibrahim dipilih Tuhan. Jadi ketika Ibrahim juga Tuhan pilih. Kemudian kalau kita lihat Paulus sudah membunuh. Kemudian Paulus sudah menyakiti orang-orang. Tapi karena Tuhan yang pilih dia, ya suka-suka dia. Bisa jadi rasul, bisa jadi pemimpin jemaat. Nah, tapi kalau dia lihat kemudian Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya. Ya menurut Tuhan gak suka, ya udah dimatikan sama Tuhan. Anak kecil yang umur 32 tahun. Ya menurut Tuhan gak suka, ya dimatikan sama Tuhan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak masuk ke dalam akal saya. Itu kenapa sampai sekarang saya tidak akan menjadi Kristen gitu ya. Karena esensi ketuhanan yang digambarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertabrakan. Bertabrakan secara terang-terangan. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Handi, TG, Nona Cebi, selamat, silakan. Ya, oke. Teman-teman semua baru bicara nih gitu. Saya memperhatikan dari tadi, sebagaimana 2 Samuel 2 nomor 11, terus kemudian kedaulatan Tuhan, suka-suka bertindak Tuhan begitu, diaplikasikan ke 2 Samuel 2:11. Artinya apa? Tuhan mereka sesuai Pak Lamsa tadi, itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus terlibat dalam kedaulatan Tuhan. Ada 3, tapi 1 dikatakan keesaan Tuhan itu adalah ada 3 di sana. Artinya apa? Ada Yesus menurut Pak Lamsan ya. Ada Yesus terlibat di 2 Samuel 2:11 ini. Apa intinya di sana? Yaitu akan menghukum orang yang berzina. Terus istri orang itu diambil, kemudian diberikan kepada orang lain untuk dirogo-rogo di siang hari kan gitu. Nah, kalau ini diaplikasikan ke Bapa, Putra, dan Roh Kudus, artinya Yesus juga terlibat di sini. Dengan alasan yang sangat mudah kita pahami tadi, Pak Lamsa mengatakan bahwa itu adalah kedaulatan suka-suka Tuhan. Ya terserah sajalah. Makanya tadi saya perinci teman-teman, apakah Yesus ada di sana? Ternyata dia akui juga begitu. Ya itulah sulitnya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan
atau membahas yang tertulis di Bible yang bukan firman Tuhan. Nah, orang yang kayak gini mestinya belajar dulu. Apa itu tanah gitu ya. Apa itu Torah, apa itu Neviim, apa itu Ketuvim gitu loh. Mestinya ini harus dipelajari dulu. Supaya dia bisa menjawab ini. Bahwa 2 Samuel ini itu adalah bukan firman Tuhan. Bukan. Gitu loh. Yang firman Tuhan itu Taurat itu di sana. Karena ini adalah kisah-kisah para nabi. Bisa dibenarkan, bisa tidak. Kalau pakai akal sehat, ini nggak benar. Nggak mungkin Nabi Daud berbuat demikian. Sehat itu. Nah, tapi kalau ini diimani terlanjur dalam, ya cara untuk mengakalinya adalah ya suka-suka Tuhan. Alhamdulillah dengan adanya Al-Quran diluruskan ini semua. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan. Apa ya, hinaan-hinaan, nistaan-nistaan para nabi. Di kitab suci sebelah begitu. Nah sekarang apa yang Anda tunggu lagi gitu loh. Al-Quran udah terang benderang memuliakan para nabi itu. Nabi Daud nggak ada itu. Di Al-Quran dikisahkan demikian. Apalagi Nabi Musa, Ibrahim dan lain-lain gitu. Nggak ada gitu loh. Kamilah Muslim ini ingin mengajak semua bahwa tinggalkanlah yang beginian. Buat apa coba? Ini akan merepotkan orang yang mau berpikir sehat untuk meluruskan ini. Kecuali suka-suka Tuhan jawabannya. Nah kalau ada diskusi jawaban sudah suka-suka Tuhan, ini namanya pasrah. Kalah tapi masih mau bicara. Lebih baik tinggalkan segera. Itu pesan saya teman-teman ya. Siang hari ini diskusi lebih baik. Bahwa Tuhan memang itu bisa berbuat apa saja. Tapi dia tidak akan pernah menunjukkan kekuasaannya, menistakan para utusannya di muka bumi. Nggak pernah itu. Nggak ada. Kagak ada itu. Ya. Sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya terus dihinakan. Tidak mungkin. Itu dijaga. Apalagi termasuk Yesua Amesia. Dijaga. Dari jangkauan iblis. Dari apapun mara bahaya. Bahkan diberi mujizat. Pertanda dia seorang rasul. Dia seorang nabi. Dia seorang pemimpin di zaman itu. Tapi teman-teman ya udahlah. Yang penting diskusinya lancar. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Bang Andi. Oke. Selamat. Ada yang mau disampaikan selamat? Tidur. Selamat. Oke, Cebi. Tapi gini Uni, aku pernah udah beberapa Cebi. yang aku tanyain ya. Halo. Ada nggak? Halo. Ya, Kedengeran? lanjut. Ada nggak? Tapi gini Bang Andi Uni, aku nanya beberapa oten ya, teman Ada. Kristen lah. Soal nabi-nabi dalam Alkitab itu kenapa ceritanya begitu kayak dihinakan gitu ya. Mereka jawabnya gini, karena Alkitab itu jujur dan nabi-nabi sendiri yang mencatat gitu. Contoh, Nabi Yesaya 64 ayat 6 itu. Contoh aja ya itu. Jadi gitu, karena Alkitab itu jujur. Mereka bilangnya gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu kan jawaban mereka, pembelaan mereka terhadap kitab mereka. Mau jawab apa lagi mereka? Iya, jawabnya kayak gitu. Ya karena nggak ada jawaban lain, Cep. Dia terpaksa mengatakan seperti itu. Sebenarnya kalau kita berpikir, mereka kan dapat kitab Perjanjian Lama itu kan dari kanonnya orang Yahudi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa karena mereka hanya dapat dari punyanya orang Yahudi gitu loh. Ini TG. Jadi ketika mereka tahu ya, Muslim sih. Ini TG, silakan TGO, ada yang mau disampaikan TGO? Ini Muslim ya? Muslim. Ada oten mau naik gitu loh. TGO ada sih, cuman aku mau istirahat, mau tutup dulu. TGO ada yang mau disampaikan TGO? Katanya 24 jam tadi. Enggak lah, siapa bilang? Oten tadi. Lo pikir apa otit? Tadi lo Bang Andi mau ngajak debat Bang Andi sampai jam 12 malam tadi mana malah turun. Silakan, TGO. Iya, saya sebenarnya menarik ya karena tema ini sudah diangkat beberapa kali ya, sudah dibahas juga beberapa kali di roomnya Uni Riva. Sebenarnya saya mau tahu dari tema ini yang 2 Samuel ayat 12 ini, itu kan dijelaskan bahwa
Daud melakukan suatu kesalahan, yaitu dengan berzina dengan Etseba ya tadi, dan dibalas dengan istrinya sendiri dizinai atau disetubui oleh anaknya sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah kejadian ini apakah benar-benar terjadi pada saat itu kala anaknya melakukan persetubuhan dengan ibunya intinya, atau ya istrinya si Daud ini ya. Dan di situ kan terlihat tadi kan di perikopnya ada Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Dan saya sebenarnya mau mengkorelasikan dengan pernyataannya seorang yang tadi sudah berbicara ya, bahwa kejadian tersebut adalah suatu peringatan untuk Daud agar dia menyesal. Nah, ketika Daud melakukan suatu kesalahan, yaitu berzina dengan Etseba, dengan kejadian anaknya melakukan hal yang sama gitu kan, rentan waktunya itu apakah berdekatan, apakah pada hari yang sama? Berdekatan. Nah, kenapa di sini menyebutkan bahwa Nathan memperingatkan? Berarti kan seharusnya yang namanya Bukan memperingatkan sebenarnya, tapi itu sudah terjadi. Kalau memperingatkan itu, ya contoh Bang Handi, besok jangan pergi keluar rumah ya, karena besok sepertinya hari hujan. Nah, itu sebelum terjadi diperingatkan. Tapi Nathan datang itu ketika Daud sudah menyinai Batseba dan membunuh suaminya Uria. Itu Tuhan sebenarnya kalau mereka teman-teman Kristen mengatakan itu peringatan, sebenarnya itu salah. Kenapa? Itu bukan peringatan, tapi sudah membawa hukuman Tuhan itu. Ya, makanya saya bingung. Tadi kan mereka berstatement bahwa Tuhan itu memperingatkan. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Dia yang bingung. Oh, kita yang bingung. Makanya Jangan, Bang. saya bingung dengan kebingungan mereka gitu. Kok bisa mereka berpikiran seperti itu gitu? Ya mereka harus bilang begitu karena dari mereka tidak sedikit yang menjawab bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Kenapa mereka jawab itu peringatan? Supaya pembelaannya nanti bahwa itu sekedar peringatan doang tapi tidak dilakukan betul-betul. Padahal mereka nggak tahu ternyata ada ayat korelasinya. Berapa Kristen yang menjawab seperti itu, mengatakan bahwa itu tidak terjadi kok, itu hanya peringatan doang kok. Ternyata mereka nggak baca ayat korelasi. Absalom betul-betul meniduri gundik-gundik bapaknya, yaitu Daud. Nauzubillah min dzalik, Nabi Daud seperti itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya mulai sekarang ini beralihlah ke Al-Quran, memuliakan semua para nabi. Ada 25 nabi di sana dimuliakan. Kenapa masih di sana coba? Segeralah bergegas, jangan bingung ya tadi. Bang Handi, nggak akan mau mereka. Kenapa? Karena gini ya, inilah bukti ajaran yang benar itu ajaran yang tidak mengajarkan kebencian. Nah, kalau kita lihat bagaimana teman-teman Kristen, mereka selalu mengkoar-koarkan bahwa ajaran mereka adalah ajaran kasih. Tapi kalau kita lihat justru ajaran yang mereka katakan kasih itu banyak sekali membenci. Contoh, menuduh Nabi Ibrahim berzina, menuduh Nabi Daud berzina, menuduh Nabi Nuh lihat kemaluannya lalu mengutuk anaknya Kan'an tanpa ada asbab. Kok Kan'an yang dikutuk, bapaknya yang salah, Kan'an yang dikutuk. Nah, makanya ada dalil yang mengatakan dalam kitab Ulangan, bapaknya yang salah, anaknya yang dihukum. Makanya Daud yang berzina, anak asli jinanya dimatikan. Nah, kenapa mereka harus bertahan di situ? Untuk menunjukkan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya manusia suci baik yang tidak pernah berdosa karena dia adalah Tuhan. Itu dalil untuk menuhankan Yesus. Nah, kalau semua nabi ada yang baik, berarti kan bukan hanya Yesus satu-satunya manusia yang mulia, yang suci, yang bersih gitu. Padahal mereka lupa bagaimana Henok, di mana Henok diangkat Tuhan tanpa ada dosa. Sebenarnya itu sih motifnya kalau aku lihat. Kenapa nabi-nabi dinistakan? Hanya ingin memuliakan satu tokoh yang mereka agungkan. Dan ini yang tidak boleh di dalam Islam. Makanya kita juga tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai kita menghinakan Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri marah ketika sahabat memuliakan beliau ketimbang Nabi Musa gitu. Dan kita tidak berlebih-lebihan. Betul, kita harus mengimani semua para nabi itu sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat mereka berbeda-beda sesuai dengan kaumnya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW berlaku sampai saat ini. Itu satu. Kedua adalah bahwa sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, beralihlah segera ke Al-Quran. Tidak ada kisah Al-Quran itu menistakan para nabi. Nggak ada itu. Ya. Itu yang lebih parahnya lagi ya. Parahnya lagi TG, kalau kamu tahu ya, dalam kitab mereka Sarah itu digambarkan menjadi perempuan jahat. Sarah itu nggak sabar pengen punya anak, lalu Tuhan janji sama dia akan berikan anak Ishak. Seperti hampir sama dengan cerita kita, tapi perbedaannya adalah ketika Sarah tidak sabar pengen punya anak, dia ambil budaknya bernama Hagar, diberikan kepada Ibrahim. Nah,
setelah Hagar punya anak, dia marah kepada Hagar gara-gara Hagar menurut dia memandang rendah dia, menurut dia loh. Lalu disiksa si Sarainya sebagai budak. Ketika si Hagar kabur, Tuhan datang menyuruh si Hagar balik lagi untuk disiksa sama Sarai. Nah, ketika Ismail dan Ishak sudah sama-sama besar, si Sarai digambarkan secara jahat di situ. Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail, maka dia suruh Abraham mengusir Ismail dan Hagar. Nah, dan anehnya Tuhan berpihak kepada wanita antagonis, wanita yang tergambarkan antagonis dalam kitab mereka. Kata Tuhan betul itu, kata Sarah itu yang kamu harus ikuti. Nah, jadi Tuhan berpihak kepada orang yang memiliki kedengkian, yang tidak mau berbagi warisan. Padahal di dalam Ulangan pasal 21, hak kesulungan anak itu tidak boleh ditukar kepada siapapun. Gitu kira-kira. Oke, cukup ya teman-teman diskusi kita 2 Samuel 12:11 melebar sedikit dikembalikan lagi, melebar sedikit dikembalikan lagi. Intinya adalah data ini mencerminkan bahwa ini sangat menista para nabi. Sangat-sangat menista. Dan kedua Bahkan tidak Yakub, ya. Yang kedua Bahkan adalah yang lebih parah itu, Bang. terakhir, Nabi Lut itu dikatakan berzina dengan anaknya. Nah, itu dia. Tidak mungkin Tuhan pencipta alam semesta gitu ya mengiyakan seperti ini. Tidak akan pernah. Termasuk Lot ya. Tidak akan pernah Tuhan mengiyakan ini. Enggak ada itu. Ini berbahaya sekali kalau kita sandarkan kepada Tuhan sang pencipta alam semesta bahwa Tuhan mengiyakan ini kepada nabi gitu loh. Boleh mungkin kalau masyarakat pada umumnya ada yang beginian ya dosa tanggung masing-masing, tapi ini sangat dilarang kepada setiap agama yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini membiarkan hal ini terjadi, apalagi dijadikan sebagai kitab suci. Nggak ada itu. Kira-kira begitu, lanjut. Halo. Ya, halo. Ya Pak, gimana apa topiknya? Topiknya ini Pak. Topiknya Tuhan mengambil istri orang. Tapi Pak Nabi Muhammad juga ngambil istri anaknya sendiri loh. Mana datanya itu? Datanya mana Pak? Waduh, ibu agama sendiri aja nggak tahu sama Ya Bapak. kamu bawa data dulu dong. Nah, kamu Ya, salah. di hadis. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil Jangan istri dijelasin dulu, anaknya. dia suruh bawa data nih. Suruh bawa data Bapak dulu. ini, Data Bapak dulu. sama ibu ini nggak tahu agama sendiri. Gimana? Ya bawa, ceritanya? kami tahu, Mana tapi bawa data datanya? dulu kamu coba. Jadi kalau saya bawa data gimana? Apa yang Ya saya bawa. Ya, kita Bawa tahu apa? nanti betul apa Ya, enggak yang apa kamu tuduh dan itu. Bapak akan lakukan? Ya bawa datanya. Enggak, Ini loh, yang kamu Kalau saya tuduhkan dapat itu kami hadis, apa yang tahu. dan Kami Bapak bisa jawab, tapi minimal kamu tunjukin dasar data kamu kita- mana. kita fair aja. Enggak usah fair lu, bawa data biar fair. Waduh. Gua kasih ngomong lu ya. Bawa data dulu. Ini Bawa data dulu. takut atau gimana? Bawa data dulu. Kok takut? Datanya udah ada. Kita Ngapain tahu kok takut? itu udah berkali-kali kita jawab itu. Mana datanya? Kalau saya bener, Ya bawa Kok Ya data kalau kamu dulu. benar. Ya, Kenapa kores gini dikit? ya, Enggak. nggak ada yang ngikik. Dengar Oh iya ya. enggak. Kalau mengambil itu gini loh ya, cara mengambil itu masih jadi istri terus diambil ya. Itu contohnya di 2 Samuel pasal 12 ya. Tuhan mengambil, aku akan mengambil istrimu. Atau jelas tuh Tuhan mengambil istri untuk diberikan ke orang lain. Kalau Nabi Muhammad mana datanya bahwa beliau mengambil istri orang, mana datanya? Mana datamu, Dasar Bro? oten. Sebelum masuk sini tuh minimal ngerti dulu datanya. Dia bahas Jainat itu. Ya ingat teman-teman ya. Di sini kita teman-teman mempertanyakan kitab teman-teman Kristen dan menjawab juga Al-Quran. Maka kita Apa sih akan tadi menjawab fitnahnya tapi apa? dengan catatan Mengambil istri orang. Nabi kita Muhammad mengambil. Iya. Oh, dia ketukar sama Yehuda dan Tamar kali. Ketukar dia. Iya, Yehuda yang mengambil istri dari atau mengambil menantunya dijinahi, itu benar. Lu ketukar lu. Kalau lu pengen lihat cerita Lahir sinetron kawin mertua menantu ya lu lihatnya Yehuda sama Tamar. Lu suka salah-salah aja. Mana Yehuda sih? Tamar. Abis itu Yehuda Tamar lahirlah Yesus. Kemudian nenek moyangnya Yesus. Wah. Ini Kejadian lama-lama. 28 unik, dibuka aja. Ntar siapin aja itu.
Ya, Kejadian 28 di mana Yehuda menghobah-hobahkan Tamar yang adalah menantu. Itu belum cerai loh ya, Pin ya. Iya, itu baru menantu itu. Karena lakinya mati. Lakinya Iya, mati. karena lakinya menikoi. Dan Belum. statusnya masih menantu. Belum lagi ibunya Tuhanmu, bagaimana mungkin dia hamil besar terus menikah sama Yusuf? Boleh nggak sih orang hamil menikah sama Yusuf? Hamil besar loh, bro. Mau lu hujat-hujatan kayak gitu? Mau bongkar-bongkaran? Ini data lo ada. Mau lu? Enak aja. Tuhan kok nenek moyangnya. Itu udah sama Tuhannya bernenek moyang. Aduh, lu pasti mau minta tolong kiamat ya. Nenek moyangnya, Kayaknya dia mertua mau minta tolong menantu. kiamat, dia minta datanya. Kiamatnya bawa sini. Jangan kiamat, jangan kiamat. Hobah-hobah on the sky. Pendeta yang terkenal itu bawa ke sini. Padahal antara Zainab dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah memperingatkan kepada Zaid. Siapa ya? Zaid dan Zainab binti Yasid Iya, ya namanya ya. Binjas ya. Ya, gitu. Dia itu sudah menasehati bahwa memang karena rumah tangganya nggak bisa dipertahankan. Itu berapa lama itu Nabi kita memperingatkan bahwa jangan sampai terjadi itu. Tapi pengaduan terus datang gitu. Terus kemudian ada ayatnya di surat apa itu ya? Al-Asad 37 di sana itu. Dan kalau nggak salah di Al-Asad 36 dan 37 itu. Kisahnya jelas gitu loh. Bahwa Zaid sudah menceraikan istrinya terlebih dahulu karena berbagai alasan tadi sudah tidak bisa bahagia. Kemudian Allah menunjuk mempersilahkan Nabi Muhammad menikahi itu. Memang masalah. Itu bukan istri orang tapi mantan. Nggak boleh lagi orang menikah ya kalau sudah bercerai sama suami ya. Di Kristen boleh nggak sih? Boleh lah. Apa nggak boleh di Kristen? Makan bayi juga boleh. Tapi kan berzina selamanya. Ya Kalau tetap menikah lah, lagi. Yesus tuh mati tuh nebus dosa zina gitu loh, Bang. Sekalian ya. Ilmu-ilmu kayak gini dibawa, disuruh bawa data puyeng kepalanya cari datanya. Enggak, di Al-Quran dia bilang loh Yesus mati. Bapak menista Al-Quran kalau begini. Apa tuh? Tuh apa sih? Memang ada Yesus di Al-Quran? Jadi Ya. Isa itu bukan Yesus. Menurut bukanlah. Ya, Ngarang aja. berarti sesat. Tunjukin di mana Nabi Isa maling keledai nggak dikembaliin. Tunjukin. Loh, enggak, kan Bapak bilang tadi. Tunjukin di mana Nabi Isa ditampar tentara Roma. Di mana? Tunjukin. Oh, berarti Yesus itu orang Yunani, bro. Yesus itu orang Yunani. Yesus Mesias Iso itu baru anaknya Maria. Ngarang aja Yesus sama kayak Nabi Isa. Gereja lu bongkar tuh yang namanya Isa Almasih tuh. Gereja Isa Almasih bongkar itu. Gereja Yesus Yunani harusnya. Enggak, gimana Bapak bilang Isa itu bukan Yesus? Ya itu. Ya iya emang di mana? Di mana Nabi Isa maling keledai? Di mana? Oh, berarti kalau gitu kalau ada orang bilang sama saya berarti saya bilang aja Isa itu bukan Yesus berarti. Ya iyalah bilang gitu. Susah amat Nah, kalau begitu. Amat. Jelas. Lagian Iya kan? Yesus kan Nggak usah Yunani, bro. diributkan Yesus itu lagi. Yunani.